Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang uji reliabilitas instrumen. Ini merupakan materi terakhir kita ya sebelum kita UAS. Semoga materi-materi yang kita ajarkan selama ini, yang kita pelajari selama ini, kurang lebihnya bisa kalian pahami, bisa kalian serap meskipun kita tidak bisa bertatap muka selama satu semester ini. Semoga ada atau banyak ilmu yang terserap dari video pembelajaran ataupun dari tugas-tugas yang telah kalian kerjakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang uji reliabilitas instrumen. Kemarin kan kita sudah membahas tentang validasi. Nah, validasi dan reliabilitas ini sepaket seperti itu. Jadi kalau menguji instrumen tidak hanya kita bisa tidak cukup dengan validasi saja, tetapi juga dilanjutkan dengan reliabilitas. Jadi setelah instrumen itu divalidasi, kemudian diuji reliabelnya, apakah reliabel atau tidak. Kalau diuji validasi kan berarti untuk mengukur ketepatan sesuai dengan yang akan diujikan atau tidak instrumennya, seperti itu. Tes yang kalian punya itu mengukur apa yang akan kalian ukur enggak gitu. Diuji ketepatannya. Setelah dilakukan revisi, diuji dari ahli-ahli, kemudian didapat instrumennya itu sudah valid, maka dilanjutkan apakah reliabel atau tidak gitu. Reliabel itu apa? Reliabel itu konsisten atau tetap. Artinya, instrumen yang kalian miliki itu apakah akan mendapatkan hasil yang sama meskipun diujikan dalam waktu yang berbeda atau pada orang yang berbeda, seperti itu. Kalau misalkan diuji dengan orang yang berbeda hasilnya sama, diuji dalam waktu yang berbeda juga hasilnya sama, berarti instrumen kalian itu bisa dipakai. Artinya dipakai kapanpun, tes kalian itu akan dipakai untuk siapapun, akan menghasilkan data yang sama. Artinya data yang akan kalian ukur itu bisa digunakan, seperti itu. Gunanya apa reliabel ini? Gunanya kalau misalkan ada orang yang membaca penelitian kalian dan kemudian orang itu ingin melakukan penelitian yang sama dengan kalian. Nah, tes kalian itu bisa dipakai oleh orang tersebut karena sudah reliabel, seperti itu. Jadi misalkan orang itu mau memakai tes kalian. Nah, dia pakai tes kalian, dia uji cobakan ke orang, dia teskan ke orang-orang. Nah, ternyata bisa menjawab apa yang akan diukur oleh orang tersebut. Hasilnya sama. Gitu. Paham ya? Reliabel itu artinya konsisten atau tetap. Nah, uji reliabilitas itu ada dua, eksternal dan internal. Eksternal ini dilakukan dengan pengujian pada orang, diuji cobakan pada sekelompok orang. Kalau internal ini dihitung menggunakan teknik statistik, seperti itu. Kalau eksternal ini diuji cobakan ke orang luar, seperti itu. Jadi ada dua cara, ada eksternal, ada internal. Kalau internal tidak perlu diuji cobakan ke orang, tapi cukup dihitung dengan teknik statistik. Kita bahas dulu yang eksternal. Yang eksternal ini ada 3, teknik tes retest, ekuivalen, dan gabungan. Nah, teknik tes retest ini berarti dilakukan dengan cara
mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi instrumen kalian itu ada satu macam, ada satu. Nah, jadi instrumennya sama, respondennya sama, tapi waktunya berbeda. Jadi misalkan kalian memberikan instrumen itu pada 10 siswa. 10 siswa yang sama. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, setelah mereka mengerjakan tesnya, kemudian kan datanya kalian peroleh tuh. Nah, setelah itu seminggu kemudian atau 3 hari kemudian kalian tes lagi ke 10 siswa yang sama itu. Instrumennya tetap sama yang kalian miliki, tapi kan waktunya berbeda. Nah, setelah setelah 3 hari kemudian itu kan kalian teskan lagi, kemudian kalian kan dapat hasilnya. Nah, jadi untuk satu siswa, misalkan siswa A itu kalian punya dua data, punya dua hasil tes. Hasil tes misalkan yang hari Senin dan hasil tes yang hari Kamis. Misalkan 3 hari kemudiannya yaitu hari Kamis. Jadi kalian mendapatkan dua data untuk satu orang siswa, yaitu hasil jawabannya pada hari Senin dan hasil jawabannya pada hari Kamis, seperti itu. Nah, contoh ya, misalkan ada pertanyaan dan alternatif jawaban seperti ini. Misalkan pertanyaannya, pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media pembelajaran berjalan lancar. Nah, ini yang ngisi siswanya. Dari nomor 5 ini sangat setuju, nomor 4 setuju, dan seterusnya sampai nomor 1 itu sangat tidak setuju. Ada skornya. Di sini yang mengisi adalah siswanya. Mau mau dicentang yang mana itu terserah siswanya. Nah, misalkan pernyataannya ini ada 10 pernyataan tentang pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan media pembelajaran, bagaimana gurunya cara mengajar, dan seperti itu. Misalkan ada 10 pernyataan, berarti kan satu orang siswa mengisi 10 ini, 10 pernyataan, setuju atau tidak setuju, atau netral atau setuju, itu kan mengisi ada 10 ya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan respondennya ada 20 orang, seperti ini. Respondennya ada 20 orang. Nah, misalkan respondennya ada 20 orang. Ternyata pertanyaannya itu ada 10 item. Nah, tadi kan yang ditampilkan di slide sebelumnya kan hanya satu pernyataan. Ternyata sampai ada 10. Ternyata yang siswa nomor 1 itu diperoleh datanya 1, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 3, dan seterusnya yang lain. Sehingga kemudian kalian total yang siswa nomor 1 itu ternyata nilainya 33. Kalian total semua ya. Nah, setelah itu ini kan untuk yang hari Senin. Kemudian data yang hari Kamis seperti ini. Nah, ini respondennya sama 20 orang. Kalau misalkan siswa namanya itu Andri ditulis nomor responnya itu nomor 1. Berarti yang hari Kamis ini Andri itu juga harus yang nomor 1. Seperti itu, harus sama. Nah, ini totalnya pertanyaannya sama. Ya, nggak ada yang berubah. Yang Senin sampai sama Kamis itu pernyataannya sama. Cuman waktunya aja yang berbeda. Ternyata si Andri ini memberikan skor sekian. Nah, sehingga di total hasilnya ini. Seperti itu. Semuanya ditotal sampai 20 orang. Nah, kemudian ini adalah rumus reliabelnya, rumus R hitung. Jadi kenapa kita kok mentotal tadi ini? Nah, ini kan disuruh total, disuruh ditotalin. Yang tadi juga kenapa? Karena mau dimasukkan ke rumus ini.
Ini adalah rumus dari R hitung. Nah, salah. Ini adalah rumus dari R hitung. Nih. Panjang ya. Yang bawah ini ada akarnya. Nah, oleh karena itu kita butuh total-total itu untuk ini, untuk mengisi untuk mengisi rumus ini. Nah, kemudian kan setelah dapat tadi nilainya nilainya Andri yang nomor 1 tadi kan, yang data yang hari Senin dia totalnya 33, sedangkan yang hari Kamis dia totalnya 35. Nah, kemudian setelah itu ini dikuadratkan. Nah, dikuadratkan dan yang ini juga dikuadratkan. Kemudian setelah dikuadratkan, nah yang X1 ini dikali sama X2 menghasilkan ini. Jadi 33 dikali 35 hasilnya ini gitu. Semua dilakukan seperti itu sampai responden ke-20. Kemudian setelah itu dijumlah. Totalnya dari X1 ini sigma ini kan jumlah ya. Di total hasilnya sekian. Terus yang X2 hasilnya sekian. X1 kuadrat di total di jumlah hasilnya sekian. Ini juga sekian. Ini juga sekian. Ya. Kan sudah ketemu totalannya, kemudian dimasukkan ke rumus ini. Nah, perhatikan baik-baik ya rumus ini. Nah, kita cari yang awal dulu, yang atas dulu. Yang atas ini kan N dikali sigma XI kali YI dikurang kurung sigma XI dikali kurung sigma YI. Nah, N itu merupakan jumlah responden. Jumlah respondennya kan 20 orang ya. Berarti kita tulis 20. Ya. Nah, 20 berarti 20. Terus kemudian jelek. 20 dikali sigma XI kali YI. Sigma SI kali YI itu kan sigma XI kali YI, berarti ini ya 22.131. Nah, berarti ini ya. Nah, sudah. Kemudian dikurangi sigma XI dikali sigma YI. Nah, sigma XI dikali sigma YI. Nah, XI sama YI itu maksudnya dua tes yang berbeda. Dua kali percobaan. Kalau di sini kan X1 kali X2 sama saja kok. Intinya itu dua tes yang berbeda gitu. Bukan dua tes yang berbeda, dua hasil yang ada dua hasil gitu, dua data yang berbeda gitu maksudnya. Nah, jadi yang dikalikan yaitu 657 sama 669. Nah, ini ya. Jadinya ini ya. Nah, paham sampai sini? Kalau paham, sekarang kita lanjut yang bawah. Yang bawah ini di akar dari ini. Nah, panjang banget ya. Kita tulis dulu akarnya. Kemudian kita bahas yang ini dulu. N kan 20 ya, banyaknya responden. Nah, sekarang kita cari yang sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat itu berarti
sigma xi kuadrat, x1 kuadrat, berarti yang ini. Nah, berarti 20 kali 21.767. Nah, kemudian dikurangi dalam kurung xi kuadrat. Nah, xi kuadratnya kan ini dalam kurung sigma xi kuadrat. Bukan, salah, kuadratnya di luar ya, kuadratnya di luar berarti sigma x1 kuadrat, berarti ini ya 657. Nah, ini salah tulis ya teman-teman. Teman-teman, ini ya, ini harusnya 657 ya. Yang ini juga salah tulis kayaknya. Yang ini harusnya 657 juga, bukan 675, kebalik. Nah, gitu ya. Jadi ini 657 dikuadratkan, kuadratnya di luar ya. Nah, setelah selesai kemudian lanjut ke yang satunya. Yang ini. N dikali sigma yi kuadrat. Berarti 20 dikali sigma x2 kuadrat, berarti yang ini. Nah, 22539. 22539. Nah, kemudian dikurangi sigma yi dikuadratkan. Berarti sigma x2 kuadrat, bukan, salah. Sigma x2 dikuadratkan, berarti 669. Ya, benar. Berarti 669 dikuadratkan ya. Nah, setelah kalian menghitung ini, dihitung satu-satu, kemudian kalian dapat R hitungnya. Nah, ini merupakan nilai-nilai dari R product moment, ini R tabel. Ini merupakan R tabel. Yang tadi yang akan kalian hitung itu namanya, ini adalah R hitung. Nah, ternyata R hitungnya ketemu 0,8956. Nah, sedangkan kita cari sekarang R tabelnya. R tabelnya itu kan banyaknya responden 20 orang ya tadi ya. Berarti N-nya ini 20 orang dengan taraf kesalahan 5% dan 1%. Berarti ini ya 0,44 sama 0,561. Biasanya dipakai yang 5% aja. Nah, jadi ternyata R hitungnya kan tadi berapa? Bentar. R hitungnya kan 0,8956. Nah, R tabelnya kan 0,444. Jadi kan lebih kecil R tabel daripada R hitung, atau R hitungnya lebih besar daripada R tabel ya. Nah, kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka itu artinya instrumen kemampuan kerja yang dibuat tadi merupakan reliable atau dapat digunakan untuk penelitian, seperti itu. Kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka artinya tidak dapat digunakan untuk penelitian atau bisa direvisi. Kalau R hitungnya lebih besar atau sama dengan ya, ini kurang sama dengan. R hitungnya lebih besar atau sama dengan R tabel, maka
instrumennya itu bisa digunakan untuk penelitian gitu. Ini merupakan langkah akhir dari uji instrumen. Jadi setelah uji validasi, kemudian dilanjutkan uji reliable. Nah, setelah uji reliable ketemu hasilnya, maka kalau sudah R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka instrumen itu dapat digunakan dalam penelitian seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian teknik yang kedua yaitu teknik ekuivalen. Teknik ekuivalen ini instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Contoh, berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini? Nah, pertanyaan tersebut ekuivalen dengan tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini. Nah, itu kan dua pertanyaan yang berbeda tapi kan maksudnya sama. Nah, jadi kalian buat misalkan 10 pertanyaan. Misalkan pertanyaan yang pertama, berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini? Nah, seperti itu. Nanti kalian buat lagi instrumen yang kedua. Instrumen yang kedua itu merupakan isinya sama dengan instrumen yang pertama, tapi hanya bahasanya diganti gitu. Kalimatnya itu yang diganti gitu, tapi maksudnya itu sama, seperti itu. Kalau yang di instrumen pertama itu kalian tulis berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini, instrumen keduanya kalian tulis tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini, seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya itu secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Kalau menggunakan teknik ekuivalen ini cukup dilakukan sekali dengan responden sama, waktunya sama. Yang membedakan kan instrumennya. Jadi instrumennya tuh ada dua nanti. Kalian ujikan ke satu responden yang sama, waktunya juga sama, tapi kalian mendapatkan dua data dalam satu. Misalkan tadi siswanya Andri ya. Kan siswanya Andri, kalian dapat data di hari Senin sama hari Kamis yang teknik retest kan. Nah, kalau yang teknik ekuivalen ini berarti untuk siswa Andri tadi kalian mendapatkan dua data dari dua instrumen, tapi dilakukan dengan waktu yang sama dan orang yang sama, yaitu orangnya sama tetap Andri, waktunya tetap di hari Senin. Tapi di hari Senin itu Andri disuruh mengisi dua instrumen. Seperti itu, paham ya? Jadi sama-sama tetap kalian dapat dua data. Untungnya adalah kalian akan menghemat waktu. Jadi nggak perlu dua kali bolak-balik ke respondennya. Tapi ya itu beratnya kalian mencari bahasa yang sama, tapi maksudnya bahasa berbeda tapi maksudnya sama, itu kan agak susah itu. Jadi semua ada kelebihan ada kekurangan, itu terserah kalian mau pakai yang mana. Kemudian cara mencari reliabelnya juga sama kayak teknik tes retest tadi. Dicari R hitungnya seperti itu, kemudian dibandingkan dengan R tabel. Kan datanya sama-sama dapat 2. Nah, kemudian ada teknik gabungan. Teknik gabungan ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali pada responden yang sama. Nah, jadi teknik gabungan ini gabungan dari teknik tes retest sama teknik ekuivalen. Jadi instrumennya ada 2. Instrumennya ada 2 ini, tapi bukan instrumen yang berbeda. Satu instrumen tapi bahasanya dibuat berbeda, tapi isinya sama, seperti itu. Jadi dua instrumen dan 2 waktu, tapi respondennya sama. Jadi tetap Andri yang ngerjakan, tapi hari Senin itu Andri ngerjakan 2 instrumen. Nah, hari Kamis Andri juga ngerjakan 2 instrumen.
Jadi kalian akan mendapatkan 4 data dari Andri gitu. Nah, sehingga ada berapa reliabel? Kita hitung. Kan menguji reliabel itu kan ada 2 ya. Ada menguji reliabel kan harus ada 2 data. Bentar, mana ini? Jadi nah,